Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, majelis ilmu di Masjid Jami Al-Muhajirin, alhamdulillah bisa kembali lagi setelah sepekan kemarin libur ya, walaupun awalnya tidak rencana liburan ya, ternyata liburan juga ya. Kita bisa kembali di dalam kajian yang seharusnya Selasa kemarin itu tentang toharoh ya, tentang sifat wudhu ya. Nah sekarang tentang sifat wudhu di hari Selasa ini ya, jadi dimajukan ya gitu. Sudah dibahas seputar wudhu ya, keutamaannya dari yang wajibnya, yang sunnahnya ya, itu sudah dibahas satu pertemuan ya. Maka kita akan lanjut ke sifat wudhu Nabi. Nah, sifat wudhu Nabi di dalam pembahasan ini kan kita berhubungan dengan sholat ya. Tentunya sholat tanpa wudhu tidak akan diterima ya. Ya. Tidak akan sah sholat tanpa toharoh ya gitu. Gitu. Ya nukantos sholat tanpa toharoh katanya, tanpa wudhu gitu ya, tidak akan diterima gitu. Ya. Walaupun sholatnya suhu apapun ya, sebagus apapun tidak akan diterima tanpa wudhu ya gitu. Itu karena di dalam hadis ya, miftahus sholah at-tuhur ya. Ya, pembuka sholat itu atau diantaranya sebelum sholat maksudnya ya, yaitu toharoh ya, wudhu yang dimaksud ya, sebagai jalan pertama dari toharoh ya. Nanti kita belum bicara tentang mandi, tentang tayamum itu belum ya, tentang wudhu dulu ya, karena ini juga bagaimana perlu beberapa pertemuan ya tentang sifat wudhu Nabi ya. Dan juga kenapa harus mengikuti Nabi ya, yang jelas karena syariat itu fattabi'ha gitu, harus diikuti ya gitu ya, syariat itu harus diikuti. Wala tattabi' ahwa ya, jangan mengikuti hawa nafsu ya. Alladzina la ya'lamun ya, yang kalian tidak mengetahuinya ya. Itu syariat ya, harus diikuti ya gitu. Dan juga Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat ya gitu. Tentunya kita di sini melihat contoh salat Nabi itu di dalam hadis-hadis ya. Termasuk juga tentunya di dalam haji ada hadis khusus ya. Kemudian juga di dalam wudu tentunya dari satu perintah maka seluruh pekerjaan kita, maksudnya dalam amal ya, dalam beramal itu ya
dalam agama ya harus mengikuti Nabi ya gitu ya. Kalau masalah dunia, antum biumuri duniakum ya, kalian lebih tahu ya gitu masalah dunia. Silakan pekerjaan kita cari nafkah kemana, silakan tuh ya, asal halal tuh ya gitu. Halal. Kemudian juga tata caranya ya, dari mananya itu halal ya, silahkan tuh ya, terserah gitu ya. Tapi kalau masalah agama tuh ya, itu harus mengikuti Nabi ya gitu. Harus mencontoh Nabi ya gitu. Ustadz, kita mah gak akan mencontoh semua gitu ya. Ya emang apakah kita harus mencontoh semua gitu ya gitu. Tuh ya. Karena asalnya syariat itu kan bagaimana Nabi yang bawa gitu ya gitu. Di dalam surah Asy-Syura atau juga boleh lah surah Asy-Syura ya, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bih, itu ya itu telah disyariatkan ya dari agama dan telah diwasiatkan dari Nabi Nuh itu ya, auhayna walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa gitu ya. Tuh. Telah syariatkan pula tuh ya kepada Ibrahim, diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa an aqimuddin ya, agar menegakkan din ya. Ya menegakkan din itu bukan hanya bicara tentang kekuasaan ya gitu. Kita mengikuti syariat ya gitu. Salat, saum, zakat mengikuti syariat ya gitu. Kemudian juga mengikuti ketaatan itu juga merupakan syariat ya. Aqimuddin tuh ya. Wanita muslimah menutup aurat itu aqimuddin tuh ya. Gitu. Bukan hanya itu, seseorang berkata baik itu juga aqimuddin ya. Yang menyebabkan citra Islam itu baik itu aqimuddin ya gitu. Ya. Berakhlak mulia, berbakti pada orang tua, aqimuddin ya gitu. Karena itu juga disyariatkan gitu. Walaupun tentu kalau dikatakan setiap kepercayaan ya pasti berbakti pada orang tua, jujur dan sebagainya pasti disyariatkan gitu ya. Tetapi aqimuddin ini adalah nilainya syariat ya gitu ya. Akidah itu juga aqimuddin ya gitu. Sekarang dekati 25 Desember nah, ya. Kalau kita aqimuddin ya kita jangan ucapkan selamat kepada mereka ya gitu ya. Kita hormati mereka, silakan mereka ikuti, mereka rayakan gitu ya. Ya kita jangan ikut-ikutan gitu. Itu aqimuddin juga gitu. Ya. Jadi jangan bicara aqimuddin, oh, ini kekuasaan, oh, ini khilafah gitu ya. Tidak hanya itu ya, terlalu sempit gitu ya. Kalau kita memandang aqimuddin gitu ya. Termasuk dalam hal wudu aqimuddin, ikuti Nabi gitu ya. Kalau kita hanya bicara kekuasaan, diri kita masih kadang wudu tidak sempurna gitu ya. Gitu. Akhlak kita masih belum baik gitu ya. Wudu belum baik, akhlak belum baik, akidah boro-boro. Ya gimana aqimuddin ya gitu. Ya. Mau cari khilafah seperti bagaimana gitu ya gitu. Ya. Bukan kita mencari yang amburadul ya gitu. Tapi bagaimana teratur ya.
Ya masalahnya dengan tauhid dulu itu ya, gitu. Baru bisa diwujudkan gitu. Ya kita dengan mengikuti syariat baru bisa diwujudkan. Ini contohnya adalah wudu gitu ya. Jadi luas ya Hakimuddin gitu ya gitu. Ya masalah Hakimuddin ya gitu. Terus di Asy-Syu'ara gitu ya. Nah itu banyak sekali ayat tentang fattaqullaha wa ati'un gitu ya gitu. Agar bertakwa kepada Allah dan taat kepadaku. Jadi harus syariat itu yang mengikuti Nabi ya gitu. Sebab Nabi-Nabi terdahulu juga memerintahkan umatnya, kaumnya agar taat kepadanya gitu ya. Itulah syariat ya. Masalah wudhu juga ya gitu. Masalah agama jangan mengada-ada gitu ya. Gitu. Ya. Karena memang syariatnya sudah jelas gitu ya. Gitu. Masalah dunia bebas gitu ya. Mau cari kemana gitu ya gitu. Mau cara apa gitu silahkan gitu. Masalah agama sudah titik gitu ya gitu. Gitu. Taya kemana gitu ya. Taya kemana. Sudah titik gitu. Ya gitu. Sudah tertulis, sudah disampaikan gitu ya gitu. Tinggal mengikuti apa yang dibawa gitu. Nah inilah yang menjadi ujian bagi kita, akankah kita termasuk umatnya Nabi gitu. Nah ini kita kadang berharap ya, ekspektasi besar gitu ya gitu. Ada orang mengatakan ekspektasi tinggi menyebabkan sakit hati gitu ya. Untungnya karena apa sakit hati itu karena tidak mengamalkan taya gitu ya gitu, jadi sakit hati cina gitu, janji nak kieu janji nak gitu gitu ya gitu ya gitu. Tapi dakwah ekspektasi itu keniscayaan ya gitu. Dakwah tanpa ekspektasi itu bagaikan dakwah yang mati gitu ya gitu. Nah, ya kuat tuh kayaknya. Dakwah tanpa ekspektasi bagaikan dakwah yang mati gitu. Ya. Jadi kita boleh lah ekspektasi lah gitu. Tapi ingat bahwa Allah lah yang menjadikan hal itu, kita hanya bisa merencanakan, Allah yang berkuasa ya gitu. Apakah jadi kenyataan atau enggak ya gitu. Ya kita sampaikan tuh ya gitu. Kita sampaikan, bukan kita tentunya terus mengutuk diri gitu ya, atau kadang hasil yang belum sesuai kita mengutuk hasil gitu ya gitu, enggak gitu ya. Nah, ini sangat penting ya gitu, ini sebagai modal juga ya gitu gitu. Nah jadi manjanglah sebenarnya ya kalau kita berbicara tentang ittiba gitu ya, bagaimana hasil ittiba, bagaimana balasan dari ittiba itu ya gitu, itu panjang lah gitu ya gitu ya. Ya cukuplah yang saya hafal itu dulu ya gitu sebagai mukaddimah gitu ya gitu. Nah sekarang sifat wudu Nabi ya gitu. Nah di dalam sifat wudu Nabi itu kan ada yang wajibnya, ada yang sunnahnya gitu ya. Ada perkara yang merupakan rukun, ada mustahab ya gitu. Rukun mungkin kita sudah hafal ya gitu ya, asal dinyanyikan teh ya gitu ya gitu. Atau di Al-Quran memang sudah ada ya gitu ayatnya, surah Al-Maidah tuh ya gitu ya gitu. Sudah ada kan gitu. Itu cuman gerakannya saja ya gitu. Nah tambahkan itu kan cuma 4 ya di surah Al-Maidah. Tambah yang pertama itu niat ya. Yang kedua ini apa, wajah gitu ya gitu ya, basuh wajah, kemudian tangan sampai siku gitu ya gitu. Terus mengusap kepala gitu ya gitu ya, kemudian kaki sampai mata kaki gitu ya, gitu ya. Saya tidak bisa perhatikan semuanya ya, daya di
sharekan ya. Jadi terberadab ya gitu ya. Gitu. Nah itu kan sudah berapa? 5 ya gitu kan, dengan niat. Satu lagi tertib ya gitu. Nah itu yang wajib, belum yang sunnahnya gitu. Ada siwak ya gitu. Nanti di sini berurutan ya, dari yang niat dulu, kemudian sunnahnya juga demikian dimasukkan ya gitu. Ada siwak ya, ada kumur-kumur, istinsyak ya gitu. Terus juga ada menyela jari-jari ya gitu, baik tangan maupun kaki ya gitu. Kemudian juga ada telinga gitu ya. Nah, walaupun itu telinga nanti ada ikhtilaf ya gitu. Apa karena dia termasuk bagian dari kepala, dia wajib juga ya. Ada yang mengatakan ya itu sekedar sunat ya gitu. Sehingga kalau perempuan kan ya dia pakai kerudung, pakai jilbab ya, dalam kondisi dia berwudu ya itu kan telinganya tidak apa-apa, tidak dicuci gitu. Ya. Nah itu sunnah gitu. Tuh. Terus ada doa setelah wudu juga ya. Kemudian juga ada yang membatalkan wudu. Ini kita bicara global dulu lah gitu ya. Belum kita nanti mendetail secara cara ya, kaifiat ya. Batal wudu. Nah ini batal wudu itu emang silih pendapatnya itu beda-beda juga ya gitu. Ya. Ya. Anak-anak mengatakan berbicara batal wudu, sebenarnya nggak batal wudu. Nanti ada ini perkaranya gitu ya gitu. Kamu nih ngomong wudu teh gitu ya, gitu ya, gitu berbicara gitu ya gitu. Itu ada nanti perkaranya. Terus bagaimana tidur yang membatalkan wudu gitu ya? Tidak ingat, maksudnya hilang ingatan, maksudnya gimana nanti? Nah itu. Nah. Terus juga bagaimana makan, apakah itu batal wudu gitu ya. Nah itu adalah diantaranya gitu ya gitu. Tentang batal wudu. Nah itu dari sekian yang akan dibahas ya gitu. Ini kalau di buku ini itu juga ada yang makruhnya juga gitu. Nah seputar berbicara itu juga itu ada yang berpendapat makruh ya gitu. Ya. Makruh. Ada yang berpendapat batal, tapi itu nggak ada asalnya gitu ya. Kadang kalangan burudak gitunya gitu. Oh ini bicara wudu teh, ngomong wae wudu. Gitu ya. Gitu. Tapi dalam kondisi apapun misalnya ya janganlah gitu. Hanya ya kalau darurat atau penting lah gitu, boleh saja ya berkata, itulah berkata gitu ya, bukan ngobrol ya gitu. Ya. Nah itu yang sunnahnya. Terus doa ya. Nah terus juga ada hal-hal yang penting yang diketahui ya. Orang yang berwudu baca doa saat berwudu ya. Nah apakah setiap gerakan wudu itu ada doanya gitu ya? Membasuh wajah ada doanya, kemudian tangan sampai siku ada doanya, apakah ada gitu ya gitu. Gitu ya. Kemudian mengusap kepala apakah ada doanya, membasuh kaki apakah ada doanya gitu ya. Saya tidak akan dibahas lah gitu ya gitu ya gitu ya, walaupun tentunya yang sunnahnya nggak ada sebenarnya gitu ya, nggak ada ya. Kita wudu sesuai gerakan sesuai Nabi ya, nggak ada contohnya dengan basuh kepala ada wudunya masing-masing, terus yang kanan yang kiri itu yamin ya wasimal itu nggak ada doanya itu ya gitu. Itu nanti dibahas ya gitu. Nah, saya nggak akan terus
mendetail tuh ya gitu. Tuh, ini membatalkan wudhu tuh ya gitu. Termasuk juga mengusap dua sepatu ya. Nah, ini juga penting tuh ya gitu. Wudhu pakai sepatu bagaimana gitu, gitu. Terus bagaimana kesalahannya gitu ya. Gitu. Nah, termasuk juga mungkin ini hal yang agak beda pendapat ya, selisih gitu ya. Tapi penting juga dibahas ini ya gitu. Baca mushaf tanpa wudhu bagaimana? Nah, gitu ya. Terus buat yang junub, bagaimana membaca mushaf ya gitu. Bagaimana masuk masjid ya gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi perkaranya global ya gitu. Global sekali itu. Ya mungkin 3-4 pertemuan gak cukup ya gitu. Lanjut deh kayak tos Ramadan kadinya terus kayak lanjang gitunya gitu. Gitu ya. Bakal manjang ya gitu. Nah, tentunya butuh yang namanya konsisten, istiqomah ya gitu. Mudah-mudahan yang kemarin libur itu baru kemarin saja, nanti jangan libur dulu ya. Ini ngaji terus lagi ya. Kemarin sudah libur tuh ya. Itu saya macam libur itu. Ulangan terus itu 2 minggu itu ya. Itu rudak itu ya, ulangan. Nanti liburnya itu ya gitu. Sudah libur semester itu ya gitu. Nanti ada juga pemuda ya, pemuda Persis gitu ya, liburan Asko Bumi gitu ya. Itu nantilah gitu. Jadi itulah paling yang akan kita bahas, itu aja dulu ya. Nanti tentang niat, terus tentang siwak, nah, ini harus dibagi-bagi nih ya, seputar kaifiat ya, atau sifat wudhu ya gitu. Ada yang wajib, ada yang sunnah ya gitu. Nah, nanti ada yang niatnya bagaimana siwak ya, gosok gigi, kemudian baca basmalah ya. Nah, itu juga sebenarnya ini juga di silang pendapat ya, apakah wajib atau sunnah ya gitu. Karena nggak masuk rukun teh ya gitu ya, masuk rukun teh ya, tapi ya harus dibaca ya gitu. Terus kemudian basuh kedua telapak tangan itu yang sunnah itu ya gitu. Berkumur juga sunnah ya gitu. Dan istinsyak, bersihkan lubang hidung ya gitu. Bukan hanya digosok gini ya gitu. Soalnya digosok gitunya gitu. Ya. Terus bagaimana tata cara berkumur ya? Basuh wajah, menyela janggut ya. Bagian janggutan gitu ya. Membasuh dua tangan sampai ke siku, menyapu atau mengusap kepala ya gitu. Bagaimana tata caranya? Nah, ini lebih panjang juga tentang mengusap kepala ya gitu. Kemudian mengusap dua telinga, ini juga lumayan ya. Ada juga tentang mengusap leher dan pundak. Nah, ini ilmu baru nih, ilmu baru ya. Mengusap leher dan pundak. Kumaha ya Chan. Oke. Terus membasuh dua kaki sampai kedua mata kaki, menyela-nyela ya gitu, kemudian memijat-mijat, ada juga mijat-mijat ya, tertib ya, berurutan, berturut-turut mendahulukan anggota yang kanan. Nah, itu udah setelah wudhu, kemudian bagaimana hukumnya dikeringkan atau dianduk ya gitu. Terus juga termasuk ya salat sunnah wudhu ya gitu. Itu juga bagaimana tata caranya ya, nantikan saja di episode berikutnya ya gitu. Oke, untuk hari esok insya Allah, karena Hilatul Thalbil Ilmi itu tinggal satu pertemuan lagi, jadi kita bereskan aja ya nanti tentang sakaratul maut ya, santai aja dulu lah gitu ya gitu, karena kita sedang liburan gitu ya. Mungkin kajiannya untuk besok tentang Hilatul Thalbil Ilmi ya gitu ya. Nah, ini bakal juga tuh ya gitu, nanti
tahun baru misalnya gitu ya, ajaran baru lah gitu ya, gitu. Bekalnya bagaimana, ini kan tentang menuntut ilmu ya gitu. Nah itu harus, nanti juga ada bagaimana caranya bikin kurikulum dan sebagainya, itu nantilah gitu ya. Tuh, jadi moga-moga bisa konsisten lagi ya gitu setelah liburan kemarin ya, dan terus kita istiqomah dalam belajar menuntut ilmu ya gitu. Ya segitu dulu ya. Barakallahu fiikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.